Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Bagus Dewi Pratomo dengan NPM 26150610003. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi secara umum adalah sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, kemudian bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware, lalu bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user. Pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, sudut pandang pengguna. Sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Sebaliknya, dalam penggunaan multi-user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimal penggunaan sumber daya komputer. Kemudian yang kedua, ada sudut pandang sistem. Sudut pandang sistem operasi adalah sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu juga untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input atau output. Kemudian yang ketiga, sudut pandang tujuan. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman, digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Abstraksi komponen sistem komputer. Berikut adalah gambarnya. Dari bagian komponen sistem komputer, posisi sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya adalah user, compiler, assembler, text editor, database system, komputer hardware, dan sistem operasi. Pengertian user yang dalam bahasa Inggris berarti pengguna, umumnya seorang manusia yang menggunakan alat atau mesin. Kemudian ada compiler. Compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program atau source code ke dalam bahasa objek code. Compiler menggabungkan keseluruhan bahasa program, mengumpulkannya, dan kemudian menyusunnya kembali. Compiler memerlukan waktu untuk membuat suatu program dapat dieksekusi oleh komputer. Program yang dieksekusi oleh compiler dapat berjalan lebih cepat dibandingkan program yang diproduksi oleh interpreter. Kemudian ada assembler. Bahasa assembly adalah sebuah bahasa program yang terdiri dari instruksi-instruksi yang menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan mnemonik yang mudah diingat. Bahasa assembly sering juga disebut kode sumber atau kode simbolik yang tidak dapat dijalankan oleh prosesor, sedangkan assembler adalah suatu program yang dapat menerjemahkan program bahasa assembly ke program bahasa mesin. Bahasa mesin adalah kumpulan kode biner yang merupakan instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Bahasa mesin sering disebut sebagai kode objek, seperti CMD atau DOS yang menerjemahkan kode biner. Kemudian ada text editor. Text editor adalah sebuah software aplikasi atau program komputer yang memungkinkan penggunanya membuat, mengubah, atau mengedit file teks. Text editor dapat digunakan untuk membuat program komputer, mengedit source code bahasa pemrograman, serta membuat halaman web atau template web design. Aplikasi ini secara umum digunakan untuk tujuan pemrograman. Kemudian ada database system. Pangkalan data atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau database management system (DBMS). Contohnya ada MySQL yang menggunakan bahasa PHP. Kemudian komputer hardware. Perangkat keras komputer adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Berdasarkan fungsinya, hardware komputer dibagi menjadi pertama input device seperti keyboard atau mouse. Kemudian ada process device yaitu prosesor, power supply, dan RAM. Kemudian ada output device seperti monitor, speaker, dan printer. Yang terakhir ada operating system. Operating system
atau dalam bahasa Indonesia itu sistem operasi. Ini merupakan software penghubung antara user dengan perangkat keras. Operating system juga untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi. Kemudian layanan sistem operasi. Pembuatan program. Pertama, sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Kemudian eksekusi program yang kedua. Sistem harus bisa meload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusian baik secara normal maupun dalam keadaan error. Yang ketiga, operasi input-output. Program sedang dijalankan kadangkala membutuhkan input dan output. Untuk efisiensi dan keamanan, pengguna biasanya tidak bisa mengatur berhenti input-output secara langsung. Untuk itulah, sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi input-output. Manipulasi sistem berkas. Yang keempat, program harus membaca dan menulis berkas, kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Kemudian yang kelima, komunikasi. Kadangkala sebuah proses memerlukan informasi dari proses yang lain. Ada dua cara umum komunikasi dilakukan, yaitu antara proses dalam satu komputer untuk yang pertama, dan yang kedua antara proses yang berada dalam komputer yang berbeda, tapi dihubungkan oleh jaringan komputer. Komunikasi dapat dilakukan dengan share ke memori atau message passing, yakni sejumlah informasi dipindahkan antara proses oleh sistem operasi. Yang keenam, deteksi error. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, input output dan di dalam program yang dijalankan user. Misalnya dengan menghentikan jalannya program komputer, mencoba kembali melakukan operasi yang dijalankan, atau melaporkan kesalahan yang terjadi agar pengguna dapat mengambil langkah selanjutnya. Proses booting adalah kegiatan pelaksanaan awal startup komputer untuk mengambil sistem operasi dari disk yang mendasari aktifnya komputer. Proses booting dapat dilakukan dengan dua cara: menghidupkan komputer dari power off menjadi power on, kemudian menekan 3 tombol bersamaan, tombol Ctrl Alt Delete pada saat komputer sudah hidup. Di sini sistem operasi. Ada DOS disk operating system, kedua Windows, ketiga Macintosh, keempat OS Virtu, yang kelima Unix. Yang pertama, DOS disk operating system. DOS merupakan sistem operasi yang pertama kali digunakan hingga saat ini. DOS dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, DR-DOS, dibuat oleh perusahaan Digital Research pada tahun 1988 dari hasil transformasi CP per M untuk program monitor. Digital Research didirikan oleh Gary Kildall 1942-1994. Sistem operasi ini digunakan sampai pada komputer Pentium. Yang kedua, PC-DOS, dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft Corp. Namun dengan dikeluarkannya sistem operasi Windows, sistem operasi ini sudah jarang tidak digunakan lagi saat ini. Yang ketiga, MS-DOS, dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft Corporation juga. Sistem operasi ini digunakan hingga saat ini dan terus dikembangkan versinya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, Windows, dirancang oleh Microsoft Corporation. Pada awalnya dibuatnya Windows bukan merupakan sistem operasi, karena Windows versi 3.x untuk menjalankannya masih bergantung pada sistem operasi DOS. Tujuan awalnya hanya untuk mengatasi masalah yang dihadapi pengguna komputer dalam melakukan multitasking dan juga multi-user. Ketiga, Macintosh. Macintosh pertama dikeluarkan oleh perusahaan Apple Corporation. Berbeda dengan sistem operasi yang lain, sistem ini hanya ditunjukkan untuk komputer berbasis grafis dengan istilah GUI, Graphical User Interface. Penggunaannya sangat spesifik karena tidak dapat digunakan pada komputer lain, tetapi hanya dapat digunakan pada komputer Macintosh saja. Karena pada komputer Macintosh tidak dikenal adanya extension file seperti pada sistem operasi DOS dan Windows. Yang keempat, OS Virtu, operating system Virtu. OS Virtu dibuat
pertama kali dengan tujuan untuk menggantikan sistem operasi DOS. Namun sistem ini jarang digunakan karena harganya lebih mahal dan pengembangannya lebih lambat bila dibandingkan dengan DOS. Yang terakhir, Unix. Unix pertama kali digunakan oleh untuk komputer mini dan mainframe, tetapi kini sudah dapat digunakan oleh komputer mikro. Diciptakan oleh ahli riset Bell Laboratories, Amerika, tetapi kurang diminati oleh pengguna komputer mikro karena sulitnya menyatukan standar sistem. Perkembangannya tidak sebesar DOS, namun kini Unix telah mengeluarkan versi terbarunya, yaitu Linux. Untuk mempromosikan dan memperkenalkan sistem operasi Linux pada masyarakat, maka perusahaan pembuatnya memasarkan secara gratis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.